Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya udah lama nggak pernah mancing guys. Jadi saya karena mau pulang, jadi nggak pernah mancing lagi guys. Udah tahun ketiga. Kali ini sih saya mau ngevlog, mau ngeliatin kehidupan di Jepang pada hari kerja ya. Karena saya ini lagi cuti. Kebetulan saya mau jalan-jalan. Nggak jauh sih, cuma sambil ada keperluan aja, mau ke kantor pajak. Jadi sambil ngeliatin kehidupan di Jepang kayak gitulah. Oke guys, ikutin terus ya guys ya. Ini saya sudah berada di stasiun Jepang seperti ini guys. Jadi kalau di Jepang itu ketika naik eskalator, teman-teman jika mau diam seperti saya seperti ini, terus ada di jalur sebelah kiri. Nah, yang jalur sebelah kanan itu untuk yang mau buru-buru. Ya, ada aturannya guys, naik eskalator di Jepang juga guys. Saya mau ngeliatin juga bagaimana maksudnya praktisnya naik transportasi umum di Jepang seperti kereta api. Sekarang saya mau ngisi tiketnya dulu. Seperti ini guys. Di Jepang ini sangat praktis. Dengan satu tiket ini pun bisa naik bis ataupun kereta api, atau juga bisa dipakai buat jajan seperti jajan di mesin penjual otomatis. Bisa beli minuman pakai ini juga bisa. Kita isi saldonya dulu. Langsung masukkan seperti itu. Kita pencet. Tadaima charge中です。 Oke, sudah terisi. Langsung saja kita masuk. Kalau hari kerja memang agak sepi ya guys di Jepang biasanya. Nanti ketika hari berangkat kerja atau pulang kerja itu biasanya ramai, karena orang Jepang itu biasanya memang sukanya menggunakan transportasi umum. Seperti ini guys. Biasanya kalau hari Sabtu atau Minggu biasanya ramai. Nah, seperti yang tadi, tiket yang bernama Pasmo tadi itu bisa dipakai untuk membeli minuman di sini guys. Tadi kan ada namanya Pasmo, ya tinggal tempelin lalu pilih, nanti keluar dari sini guys. Keluar dari sini.
kita datang itu teratur sesuai jadwal ya. Oke, kita langsung masuk. Guys, jadi saya sudah tiba di stasiun pemberhentian terakhir untuk yang misalnya mau ke Tokyo itu jalurnya ganti lagi, ibaratnya kalau itu jalur transitnya di stasiun ini. Suasananya seperti ini. Oke, jadi ongkosnya 250 yenan. Keluar stasiun seperti inilah guys kehidupan di Jepang pada saat hari kerja. Cukup ramai juga ternyata. Nah, kalau yang mau ke jalur misalnya ke Tokyo itu masuk lagi ke jalur CR. Tadi kan saya naik jalur ini ya, Tokyo. Ini guys. Jadi guys, orang Jepang itu kebanyakan pakai transportasi umum, misalnya bis ataupun kereta. Jadi walaupun mereka punya mobil, kebanyakan mobilnya itu diparkir di stasiun terdekatnya, baru naik kereta. Dan juga mereka biasanya kerjanya ini seperti yang jauh-jauh, misalnya kalau di Indonesia tuh dari Bandung ke Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta mereka nggak pindah rumah, jadi pakai transportasi umum, misalnya kereta. Dan memang di kereta di Jepang ini sangat diutamakan transportasi umum yang memang sangat
banyak digunakan oleh orang-orang Jepang untuk bepergian. Karena pertama nyaman, kedua ya misalnya kalau kerjaannya jauh, mereka biasanya suka tidur di kereta, misalnya berangkat pagi-pagi di kereta jam pertama, walaupun jarak tempuh dari rumah ke tempat kerjanya, orang Jepang itu biasanya suka memanfaatkan waktu ketika berangkat kerja tidur di kereta misalnya. Karena emang di Jepang itu aman ya, walaupun tidur di kereta terlelap pun, kayak misalnya lagi duduk kan HP dipegang, itu aman-aman saja kalau di Jepang ya. Terus juga gini, kalau di Jepang itu kayak toko-toko kelontong itu jarang banget ada. Kalau di Jepang kayak minuman-minuman itu biasanya ya kayak tadi, adanya mesin penjual otomatis. Terus juga adanya seperti minimarket kayak gitu kalau di Jepang. Nah, kalau di tempat saya tadi, tempat tinggal yang stasiun pertama itu, jarang banget orang-orangnya pada keluar rumah. Kalau di sini banyak yang keluar karena walaupun hari kerja juga gitu kan, banyak orang-orangnya. Terus di sini juga, daerah sini emang banyak orang asingnya, jadi banyak hotel-hotel kalau di sini. Kalau di tempat saya itu kampung banget sih enggak, kota banget juga enggak gitu. Oke, kita nyebrang dulu. Oh iya, terus di Jepang itu guys, jarang banget ada motor di jalan raya tuh. Walaupun mereka di Jepang itu ya, mereka itu pembuat kendaraan bermotor ya, seperti sepeda motor, tapi di jalanannya itu nggak seperti di Indonesia. Tahu sendiri kan kalau di Indonesia, jangankan hitungan menit, 1 menit pun mungkin motor itu udah kelihatan. Nah, kalau di sini ini jalan raya tapi motor jarang banget ada kalau di sini. Ya mungkin pertama saya pernah nanya juga ke orang Jepang. Jadi kenapa sih, kata saya teh, Jepang itu negara yang memproduksi kendaraan bermotor ya, seperti sepeda motor gitu kan. Tapi di Jepang sendiri kebanyakannya mobil gitu, nggak ada yang pakai motor, jarang maksudnya gitu. Nah, mereka tuh jawab pertama, mobil itu lebih praktis daripada motor. Misalnya karena ada 4 musim di sini, misalnya musim panas. Kalau musim panas kan panas banget kalau di Jepang tuh, jadi nggak kepanasan. Nah, ketika musim dingin nggak kedinginan juga. Kalau naik motor kan ya kehujanan, kepanasan, dingin kedinginan juga gitu kan. Nah, jadi ini paling yang pakai motor itu kayak delivery kayak gitu, jarang banget ada motor di sini. Nah guys, seperti yang tadi saya bilang, di Jepang biasanya pakai
selain mobil atau kereta api, mereka biasanya banyak yang menggunakan sepeda. Sepeda ini udah kayak motornya di Indonesia gitu. Kemana-mana biasanya mereka pada pakai sepeda. Bahkan ada parkiran sepeda kalau di Jepang itu. Parkiran motor malah saya jarang lihat. Nih, parkiran sepeda guys. Dan biasanya setiap stasiun itu ada parkiran sepeda. Jadi mereka berangkat dari rumah selain pakai mobil ya pakai sepeda. Jadi pakainya pakai sepeda gitu, nanti ditaruh di tempat parkiran. Biasanya ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi yang di tempat saya tadi udah nggak ada yang gratis, pada bayar semua. Biasanya bayarnya satu hari itu 100 yen, atau mungkin kursnya kalau dirupiahin itu 13.000 lah satu hari. Dan juga kalau di Jepang itu selain menggunakan sepeda, mobil, ya kan, kalau motor itu jarang banget, bahkan mungkin mereka ya itu tadi karena nggak praktis gitu kalau pakai motor, biasanya jalan kaki nih. Jadi walaupun jaraknya jauh, ya nggak jauh-jauh amat gitu kan. Kayak saya tadi dari stasiun nih mau ke kantor pajak, ini jalan kaki gitu. Atau enggak dari tempat stasiun ke tempat kerja, mereka biasanya jalan kaki gitu. Makanya kayak orang-orang Jepang itu pada sehat-sehat, ya kan. Nih orang tua juga tuh kan pada pakai sepeda gitu. Nih, ini ada jalan raya ini, tapi ya motor jarang banget ada di sini motor. Nah, di Jepang juga guys, kalau misalnya nyebrang jalanan nih nggak sembarangan guys, harus sesuai zebra cross gitu. Harus ada pada tempatnya, pada penyeberangan. Soalnya nanti bisa-bisa kena tilang polisi lah. Naik sepeda pun di Jepang banyak aturannya guys. Jadi naik sepeda pun bisa ditilang guys kalau di sini. Nah, ini ada sepeda motor satu nih. Nah, itu sepeda motor satu. Nah, jadi nyebrang pun kalau di sini ada aturan, naik sepeda pun di sini ada aturan. Sebentar saya nyebrang dulu guys. Oke. Jadi kayak naik sepeda nih, kalau lagi hujan nggak boleh kita pakai payung, misalnya diginiin, harus pakai jas hujan. Kalau enggak nanti diberhentiin sama polisi, nanti ditilang. Terus pakai sepeda misalnya pakai headset atau earphone itu nggak boleh. Soalnya dulu pernah juga ya dari cerita-cerita sensei gitu kan, ada yang kena tilang juga gitu kan. Emang ada aturannya. Guys, dari jarak saya dari stasiun ke kantor pajak ini udah sampai. Nah, jadi di Jepang itu kayak hidup di Jepang itu kita kena pajak guys. Jadi nggak cuma orang asing aja, jadi orang Jepang juga kena pajak hidup di Jepang itu. Hanya saja pajaknya itu bisa dicairkan. Kalau misalnya kita misalnya nggak mampu nih, kita ngumpulin syarat-syaratnya, lalu kita ke kantor pajak.
Nah nanti ada berkas yang harus dipenuhi. Kalau misalnya disetujui nanti cair gitu uang pajaknya gitu kan. Nah, sekarang sih saya ada biasanya diurusnya itu kayak gengseng gitu kan. Yang sebelumnya saya pernah ngurus itu emang akhir tahun biasanya. Untuk kali ini sih saya karena mau pulang, mau ngurus yang ranking itu kan terbagi ada 80% dan 20%. Nah ini saya mau ngurus yang 20%-nya. Jadi sebelum saya pulang nanti 2 minggu lagi itu harus diurus dulu. Saya jadi ngurus sendiri, dibantu sama Kumiai juga, orang Kumiai. Jadi lembarannya nanti ini saya tinggal ngasih doang. Saya juga kurang paham sih, mudah-mudahan aja berhasil. Soalnya senpai saya juga dulu udah berhasil, jadi ngurus sendiri gitu, bantuin sama Kumiai. Nah seperti ini guys kantor pajak di Jepang. Ya di sini kantor pelayanan itu nggak terlalu ramai seperti di Indonesia ya, emang sepi-sepi. Oke guys, kalau gitu tunggu dulu ya, saya mau ke dalam dulu mengurus dulu. Guys, udah beres. Jadi kantor pajak di Jepang itu ya agak gini lah, sepi. Ini bukan karena corona ya, walaupun belum corona juga ya, kantor pajak di sini mah sepi. Pelayanan umum di Jepang itu nggak terlalu ramai banget kayak di Indonesia gitu kan. Dulu mah di Indonesia kan waktu masih 3 tahun sebelumnya gitu kan, waktu saya belum berangkat ke Jepang, ngurus KTP itu saya harus berangkat subuh-subuh gitu kan. Kalau di sini mah enggak, pelayanan publiknya itu cepet. Kalau di sini mah hari itu juga langsung jadi. Tapi dulu terakhir di Indonesia juga hari itu juga jadi waktu saya bikin KTP, tapi ya berangkatnya harus subuh dan yang antrinya itu banyak banget kalau di Indonesia. Oke, tadi saya ngurusnya udah beres. Sekarang saya mau kemanain lagi nih ya, jalan ke arah stasiun lagi. Soalnya emang di arah stasiun itu kayak syuting misalnya itu emang rame, pusat di daerah saya ya, pusat kotanya ya di situ gitu. Kita kesana lagi, jalan lagi yuk. Guys, jadi orang Jepang juga banyak juga di sini yang nggak punya rumah ya, makanya jadi tempat tinggalnya itu ya nyewa gitu, ngontrak gitu kan. Soalnya bikin rumah di sini juga kayak orang Jepang yang di tempat saya kerja, pernah saya tanyain juga, kalau bikin rumah berapa, bisa sampai miliaran. Rumah sederhana aja di sini mah. Jadi saya mau berhenti, tapi mobilnya berhenti, disuruh nyebrang duluan. Sini mah baik-baik orang Jepangnya guys.
Jadi orang yang nyebrang itu didahulukan. Nah, lanjut lagi yang tadi. Oh ya, rumah di Jepang itu kalau bikin rumah ya miliaran, bisa sampai 2 miliar 3 miliar gitu kan kata orang Jepang gitu, atau bahkan lebih kalau lebih gede lagi gitu. Oh ya, terus juga di Jepang itu guys yang namanya jasa pertukangan kayak gitu ya. Misalnya kalau teman-teman mau masang asbes atau masang genteng atau benerin genteng yang bocor atau apa gitu kan, kalau pakai jasa di sini nggak ada, tinggal manggil tetangga, nggak ada gitu. Kayak di Indonesia kan manggil tetangga misalnya yang bisa gitu kan, jasa tukang gitu. Di sini mah nggak ada guys. Jadi udah berbentuk mungkin CV atau PT gitu kan. Jadi mereka mesen, nanti tukangnya datang gitu kan. Misalnya kayak benerin AC, masang AC misalnya, atau mungkin ngerehab rumah gitu. Di sini jasa-jasa itu mahal ya, mahal banget kalau di sini yang namanya jasa-jasa seperti itu. Kayak pertukangan lah gitu kan, mahal banget di sini. Terus oh ya, sepanjang jalan tadi terlihat jalanannya itu bersih ya kalau di sini. Terus biasanya kalau stasiun-stasiun gede itu ya ada mallnya biasanya. Pusat perbelanjaan itu ada di stasiun-stasiun gede seperti ini. Ini guys. Oke. Kita masuk aja guys. Guys, tampilan di atas ya seperti ini guys. Nah, oh iya, di Jepang juga ya guys, kalau misalnya kayak buang sampah gitu, di sini teratur banget guys. Jadi ada harinya. Kalau misalnya teman-teman di sini ke Jepang misalnya, terus buang sampahnya antara sampah yang bekas-bekas makanan sisa gitu, sama sampah plastik, sampah kaleng, terus botol-botol beling, itu kalau disatuin itu mereka nggak akan diambil guys. Jadi harus dipisah antara sampah yang sisa makanan yang ibaratnya yang bisa dibakar gitu kan, kayak kertas-kertas itu, sama plastik itu harus dipisah. Terus pengambilan hari sama bapak-bapak yang suka ngambil sampahnya juga itu ada harinya gitu kan. Kalau di Jepang tuh seperti itu, teratur gitu ya. Mudah-mudahan aja gitu kan di Indonesia bisa menerapkan seperti itu gitu kan. Jadi mungkin kayak tempat-tempat sampahnya juga teratur kalau di sini, bersih gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri kan
main lung gitu kan, atau enggak di tempat sampah pun gitu kan ya, karena disatuin gitu kan, yang petugas pembersih yang ngambil kantong sampahnya itu suka kasihan gitu kan, acak-acakan. Nah, kalau di Jepang mah enggak, karena kan udah di kantong sama yang buang sampah itu udah dipisah-pisah, dikantongin, mereka tinggal bawa gitu kan. Bersih-bersih juga petugas kebersihan di sini mah gitu kan. Kalau di sana sendiri kan kita tahu sendiri gitu kan. Ya mudah-mudahan aja gitu kan Indonesia kedepannya ya lebih maju kayak dari transportasi umum gitu kan. Kalau di Jepang kan aman banget gitu kan, walaupun ketiduran di kereta juga gitu kan, berjam-jam misalnya tidur, misalnya perjalanan 2 jam nih, mereka biasanya cuma pakai alarm aja, ketika udah tiba bangun langsung keluar gitu ya. Tapi di Jepang juga biasanya karena emang banyak yang tidur, banyak, terus orang Jepang itu suka minum bir atau sake juga gitu kan, karena bebas di sini mah, karena rata-rata mereka juga ya bukan ya non muslim gitu kan, jadinya mereka dengan bir dan sake itu udah biasa gitu kan. Sebelum kerja mereka nyake dulu, apalagi kalau misalnya kayak di kereta-kereta mereka suka banyak yang barang-barang yang ketinggalan, tidur bangun tiba-tiba nggak meriksa apa-apa gitu kan, barang-barangnya banyak yang ketinggalan. Tapi barang-barang ketinggalan di Jepang itu aman. Biasanya kalau misalnya orang Jepang, orang yang jujur, mereka kasih ke petugas, nanti petugas biasanya suka dikumpulin gitu kan. Kalau kayak HP juga biasanya suka ada. Kalau di Jepang mah kayak gitu. Pernah juga ada berita kayak di NHK gitu kan, mereka itu barang-barang yang ketinggalan di kereta itu dikumpulin gitu, nanti kayak pemiliknya itu nanti kalau misalnya ada yang merasa ketinggalan tinggal ngehubungin mereka gitu. Baiknya itu ya seperti itu, karena memang Jepang itu salah satu negara teraman juga di dunia gitu kan. Terus juga ya salah satu negara terbersih juga gitu kan. Etos etikanya itu baik sekali kalau di orang-orang Jepang itu. Tapi ya yang namanya orang yang buruk gitu kan, yang misalnya yang kriminal, kejahatan ya ada aja gitu kan. Enggak 100% baik juga gitu. Ada aja. Hanya saja yang buruknya itu tertutupi sama yang baiknya gitu. Kayak pernah juga saya dulu kalau naik kereta yang paling ngeri itu misalnya ada nih bapak-bapak biasanya kayak yang suka tiba-tiba ngamuk di kereta, di dalam kereta ada gitu. Orang-orang mabok gitu misalnya. Udah nyake, udah ngebir, mabok parah mungkin ya. Terus ketika di kereta tiba-tiba teriak-teriak gitu, itu kadang suka bikin kaget gitu. Soalnya kan kalau di Jepang kalau naik kereta itu kan hening gitu, nggak ada yang ngobrol, itu ada gitu tapi jarang banget gitu. Paling kalau tiap pas jam-jam pulang kerja itu mereka pada hening gitu, pada manfaatin buat tidur pas di kereta. Nah ketika hening-hening kayak gitu, ada orang yang rese, ada mabok kayak gitu, cuman resenya itu mereka cuma teriak-teriak ngomong doang gitu. Kalau di Indonesia kan orang rese orang mabuk di Indonesia kan kadang rasanya ya beda gitu sama yang di sini gitu. Mereka di tempat umum di kereta suka teriak-teriak gitu. Kadang ya ada juga gitu kan yang sampai ngerokok di dalam kereta ada gitu. Tapi itu orang-orang yang lagi di luar kendali kesadarannya gitu. Ya mungkin kayak gitu aja sih. Ini mah cuman berbagi pengalaman saya di sini gitu kan. Ini ya kehidupan di Jepang ya seperti ini gitu kan tuh.
juga saya karena lagi cuti aja gitu kan, cuti 2 minggu lumayan sebelum pulang. Mungkin nggak terlalu bermanfaat juga, mungkin ya mohon maaf aja gitu kan, mungkin basi gitu omongan saya gitu kan di sini. Kalau misalnya suka di like, kalau misalnya yang nggak suka ya dislike juga nggak apa-apa gitu kan. Mungkin segitu aja sih dari saya, cuma pengen ngasih tahu ini kehidupan di Jepang seperti ini di hari kerja gitu kan. Kalau pas pulang kerja ataupun pada sore hari atau enggak pada saat weekend itu rame banget lebih dari ini gitu. Oke, gitu aja sih dari saya guys, jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.